Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Maret 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangka Raya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI, Romo Siprianus Tukan SSCC, dan keluarga Yofi Natasa ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Ini dari pinggiran salah satu danau, ya. Di sini disebut Dirung, di daerah salah satu dekat desa Batu Mirau. Ini di sekitar wilayah pelayanan paroki Santo Stefanus Dirung Lingki. Hari ini kita bersyukur untuk berkat Tuhan, kita memasuki masa Prapaskah, pekan yang pertama. Kita menyadari akan kebaikan Allah yang menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari bacaan-bacaan suci, secara khusus bacaan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman,
jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Ya, hari Minggu Prapaskah yang pertama mengingatkan kita akan cobaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan kalau Yesus sendiri mengalami pencobaan, bagaimana dengan kita? Kita yang adalah pengikutnya juga pasti mengalami pencobaan-pencobaan itu. Dan kita diajarkan untuk setiap cobaan itu selalu menarik, atau dalam arti tertentu, setan itu selalu dalam wujud yang sangat indah. Bisa dalam berupa yang cantik, berupa yang ganteng, atau juga yang sangat menggiurkan dan yang sangat bagus kelihatannya. Tetapi perlu dimurnikan dan jangan pernah, ya kata Bapak Paus, jangan pernah kompromi dengan setan. Karena sekali berdialog dengan setan, sudah pasti kita akan kalah. Maka kita diajak melalui pencobaan-pencobaan ini, godaan-godaan iblis, Yesus tidak pernah berdialog. Yesus dengan tegas mengatakan tidak untuk iblis dan tidak pernah memberi ruang sedikit pun untuk berdialog. Karena sekali lagi, kalau berdialog dengan iblis, sudah pasti kita manusia yang lemah ini akan jatuh. Maka boleh dengan tegas mengatakan tidak untuk iblis, tetapi untuk berkat bagi sesama dan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Itulah yang menjadi tuntunan kita. Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, anak-anak, kita bersyukur bahwa di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini kita diajarkan untuk boleh, sebagaimana Yesus sendiri dicobai, kita pun dalam pencobaan hidup harian kita boleh menyadari, melihat gerak roh mana yang mempengaruhi hidup kita. Apakah itu roh baik? Juga kita perlu melihatnya dengan jeli, supaya pada akhirnya kita mampu menangkap gerak roh yang mengarahkan hidup kita untuk bertekun. Maka mari pertama-tama kita mensyukuri bahwa Allah menganugerahkan kepada kita pengalaman Yesus sendiri untuk tidak kompromi dengan iblis, dan kita pun diajak supaya tidak pernah dan jangan pernah memberi ruang kepada iblis atau setan atau godaan manapun. Dan yang kedua, dengan tahu gerak roh mana yang mengarahkan kita mampu menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga, dalam tobat, puasa, pantang amal kasih dan mati raga, kita boleh menemukan bahwa sesederhana apapun jalan yang kita pilih, itu adalah jalan menemukan Tuhan yang mampu mengarahkan hidup kita. Semoga kita boleh diingatkan untuk senantiasa bertekun, bahwa setiap firman Allah memurnikan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa bertekun. Maka jangan pernah memberi ruang kepada setan atau iblis, tetapi senantiasa berilah ruang dan tempat bagi Allah untuk bersemayam di hatimu. Selamat bertekun, selamat melanjutkan puasa dan pantang, masuki Prapaskah yang pertama, dan semoga kita mampu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dan semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Maret 2025. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.